Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Nuraristia Mailinda dengan nomor induk mahasiswa 432200101010. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dampak positif dan negatif dari adanya transformasi industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia dan tenaga kerja. Saksikan videonya ya. Pertama, pembahasan mengenai pengertian dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan di mana untuk memproduksi suatu barang, memanfaatkan mesin sebagai tenaga penggerak dan pemproses. Revolusi industri ini hadir untuk menjawab permasalahan efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi suatu barang. Penerapan industri 4.0 merupakan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur bagi suatu negara agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah selaku pembuat kebijakan akan terus mendorong dan memfasilitasi kebutuhan real dari sektor prioritas dalam mengadopsi teknologi industri 4.0 secara optimal. Revolusi industri 4.0 yang telah kita jalani sekarang ini tentunya memberikan beberapa dampak dalam perekonomian, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Kita akan bahas. Dampak positif yang pertama, itu ada meningkatkan stabilitas ekonomi. Karena dengan adanya transformasi industri 4.0 dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi pada kestabilitasan perekonomian Indonesia. Yang kedua, yaitu efisiensi dan efektivitas industri, di mana akan meningkatkan karena mampu memproduksi barang dengan volume besar sedangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan lebih sedikit. Ketiga, yaitu peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja pada industri skala kecil dan besar, di mana industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, yaitu ada resiko human error lebih kecil, karena sistem komputerisasi memiliki kontrol penuh akan pekerjaan sehingga hasil pekerjaan lebih konsisten. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada digitalisasi UMKM. Saat ini, sektor UMKM pun didorong oleh penerapan dalam platform digital agar masuk ke dalam pasar global, sehingga nantinya para pelaku usaha UMKM dapat memanfaatkan teknologi seperti media sosial yang tentunya dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Selanjutnya, pembahasan mengenai dampak negatifnya. Yang pertama, yaitu ada investasi sumber daya manusia yang tidak murah dan minim. Jika ingin memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan sarana yang canggih, maka tentunya perusahaan harus rela mengeluarkan dana yang tidak murah untuk memberikan pelatihan keterampilan. Selanjutnya, yaitu terdapatnya kesenjangan pendapatan. Memisal modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Ketiga, penyerapan tenaga kerja manusia yang semakin tergurus. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya revolusi industri 4.0 akan membawa kita pada perubahan yang baik jika kita terus berjaga-jaga akan perkembangan dan pengaruh yang masuk ke dalam bangsa kita ini. Dan target Indonesia dalam waktu dekat yaitu mempersiapkan sektor manufaktur nasional untuk siap menuju perubahan besar dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Kemampuan baru diperlukan untuk membangun sistem produksi yang inovatif dan berkelanjutan, karena perkembangan teknologi dan digitalisasi sempat menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa kalangan di mana akan tergantikannya lapangan pekerjaan oleh tenaga mesin, robot, maupun kecerdasan buatan. Meski demikian, Presiden dan Menteri Perindustrian optimis bahwa akan ada banyak peluang kerja baru yang muncul seiring dengan perkembangan inovasi. Dalam dunia perindustrian akan ada teknis yang dilakukan di mana sekolah vokasi ataupun SMK dengan transformasi program Link and Match itu perlu dipersiapkan untuk pelatihan skill dan menghasilkan inovasi yang tinggi. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai dampak positif dan negatif dari transformasi industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia dan tenaga kerja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.